Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Pada tanggal 23 November tahun 1981, dua orang petugas security bangun tidur untuk ngantor di salah satu perusahaan di Jakarta Selatan, di Jalan Setiabudi. Ketika mereka baru saja mengantor, mereka menemukan di trotoar jalan tak jauh dari tempat mereka nongkrong itu ada dua kardus yang mencurigakan, dan dua kardus itu mengeluarkan bau yang tidak sedap, bau busuk, bau basi, bau nggak enak sekali. Mereka berpikir bahwa ini harus dipindahkan, dan ketika salah seorang di antara mereka, Pak Ade, menghampiri untuk memindahkan kardus itu, firasatnya buruk. Dia khawatir sesuatu yang lebih buruk ada di dalam kardus itu, sehingga dia memutuskan untuk tidak berani untuk memindahkan apapun. Yang terjadi adalah dia belok, dia cari ada polisi lalu lintas di sana yang sedang mengatur lalu lintas, melaporkan kepada beliau bahwa, Pak, itu tolong ada kardus yang mencurigakan, apa isinya, saya tidak berani ke sana. Polisi pada waktu itu tidak terlalu menanggapi karena lagi sibuk untuk mengatur lalu lintas yang relatif padat pada waktu itu. Nah, jadi dibiarkan saja selama beberapa jam sampai menjelang siang, seperti jam sekarang gini lah, sekitar jam 8:30. Di jam itu ada dua orang pemulung yang menghampiri kardus itu karena mereka punya naluri untuk mengumpulkan dan menjual kardus. Tetapi ketika mereka hendak mengangkat kardus itu ternyata berat. Dan akhirnya mereka buka kardusnya, di dalamnya ada plastik, dan plastiknya dibuka, mereka langsung kejang-kejang, lari ketakutan dan teriak-teriak karena di situ ada kepala manusia, ada telapak tangan, dan ada telapak kaki. Jenazah manusia yang sudah dimutilasi, plus tulang-tulangnya dari tulang leher sampai tulang kaki di situ ditumpuk di situ. Sangat mengerikan. Dan di kardus yang satu lagi akhirnya diketahui bahwa itu adalah daging manusia lengkap dengan paru-paru, lengkap dengan pankreas dan lain sebagainya. Jeroan-jeroan ada di sana. Inilah kasus yang kemudian disebut sebagai kasus Setiabudi 13. Kasus yang sampai sekarang belum bisa dipecahkan oleh siapapun yang ada di Indonesia. Kalau Baraya mau sama-sama asah otak, kalau Baraya mau sama-sama belajar untuk jadi detektif, untuk mencari kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini, simak videonya sampai tuntas. Jadi ayo kita mulai. Jenazah termutilasi kemudian dibawa ke rumah sakit, ke RSCM, dan kemudian mendapatkan otopsi. Dan pada waktu itu akhirnya disimpulkan beberapa fakta. Yang pertama adalah jenazah yang dimaksud itu adalah jenazah dari pemuda yang gemuk, rambutnya agak gondrong, dan tidak disunat. Itu yang pertama. Kemudian usia korban diperkirakan sekitar 18 sampai 20 tahun dengan tinggi badan sekitar 165 cm. Pembunuhan yang nomor 3 ya, pembunuhan diperkirakan 2 hari sebelum jenazah ditemukan karena memang daging-dagingnya sudah agak membusuk dan ada yang sudah berlendir. Kemudian proses mutilasi menunjukkan kepala masih utuh, telapak tangan kedua-duanya masih utuh, telapak kaki kedua-duanya masih utuh. Sedangkan sisanya daging dikupas dari tulangnya sampai tulangnya bersih. Jadi ya benar-benar bersih tulangnya. Kemudian daging dipotong dalam 13 potongan besar, dan kemudian ada 180 irisan potongan kecil. Jadi ada potongan besar 13, dan karena itulah ini disebut sebagai Setiabudi 13, dan ada 180 irisan kecil. Niat banget ini kayaknya ya. Kemudian tulang juga dipotong pakai gergaji besi. Kemudian kantung kemih dan pankreas ternyata hilang. Salah ya, yang pankreas ternyata yang hilang. Sisanya jeroan ada. Kemudian jeroan tersimpan rapi, dan saking rapinya itu orang-orang yang mengotopsi sampai bisa melakukan rekonstruksi dengan sangat mudah gitu ya. Kemudian jenazah dibungkus dengan plastik, satu plastik buku dan satu lagi plastik dari toko di sebuah supermarket. Toko buku dan supermarket yang dimaksud ada di daerah sekitar situ, bisa diakses, dan orang-orang yang ada di sana juga bisa ditanyakan. Kemudian diduga proses mutilasi memakan waktu 2-3 jam karena potongannya sangat rapi, dan kemudian daging hasil mutilasi itu menunjukkan ia telah dibersihkan
telah dicuci. Jadi ada kemungkinan bahwa proses mutilasi dilakukan di dalam kamar mandi. Merinding ya sebenarnya apa yang ada dalam pikiran orang yang melakukan mutilasi ini. Kok serem sekali dan niat banget gitu ya. Dari fakta-fakta itu muncullah beberapa asumsi. Jadi ini bisa benar bisa salah, tetapi ada beberapa kemungkinan yang seperti ini. Nomor satu, pelaku nampaknya sangat kejam. Sepertinya pelaku yang dimaksud itu benar-benar memiliki dendam kusumat sampai dia melakukan proses mutilasi yang seperti ini. Kemudian yang kedua, pelaku profesional di bidang perdagingan. Ini menurut Pak Mukmin yang kita kenal sebagai seorang yang sangat ahli dalam forensik. Dia mengatakan bahwa pelakunya itu sangat-sangat profesional. Karena apa? Karena melakukan pemotongan terhadap jenazah itu benar-benar harus dilakukan oleh seorang yang profesional. Apalagi pemotongan itu dalam waktu yang lama, 2-3 jam. Dan ditambah lagi potongan-potongan itu benar-benar rapih, irisan-irisannya juga benar-benar rapih. Tulang dari dagingnya itu terlepas sempurna, bersih tulangnya itu dari daging-daging, yang menunjukkan bahwa orang yang dimaksud memang kenal tentang anatomi tubuh manusia, atau setidaknya dia berurusan dengan dunia perdagingan. Begitulah. Dan yang keempat yang lebih merisaukannya lagi adalah nampaknya pelaku ini adalah pelaku yang ingin memamerkan hasil karya seninya. Jadi biasanya begini Baraya, kalau ada orang dimutilasi itu biasanya mutilasi itu tujuannya adalah untuk menghilangkan jejak atau untuk mensedikitkan jejak, begitu. Jadi tulang badan dimutilasi, satu bagian disimpan di sini, satu bagian disimpan di sana, sehingga korban susah sekali untuk diketahui. Karena korban susah diketahui, maka susah juga diketahui siapa pelakunya, begitu kan? Atau pelaku kemudian menyimpan korban mutilasi itu di hutan, sehingga kalau menjadi potongan-potongan kecil, maka hewan-hewan yang ada di hutan mudah sekali untuk memakannya sampai jenazahnya hilang sama sekali, kan bisa seperti itu. Nah, ini dimutilasi justru untuk dipamerkan di trotoar jalan agar sengaja ditemukan, dan ini sebuah tantangan yang besar pada penegak hukum, karena pada waktu itu sidik jari tangan maksudnya itu utuh, kaki juga utuh, kepala juga utuh, wajah juga utuh, yang menunjukkan bahwa orang yang dimaksud itu yang memutilasi memang sengaja, memang menunjukkan skillnya gitu, bukan untuk menyembunyikan tapi untuk memamerkan. Nah ini siapa sebenarnya orang yang dimaksud, dan luar biasanya adalah walaupun sidik jari korban yang dimaksud itu ketahuan dan tidak pernah diketahui siapa identitas korban ini. Jadi korbannya aja nggak tahu siapa, apalagi pelakunya. Ini membingungkan karena selang sehari setelah penemuan dari jenazah yang dimaksud itu, media-media langsung memberitakannya kemana-mana. Jakarta dan Indonesia pada waktu itu heboh karena koran-koran, televisi mewartakan ada jenazah yang termutilasi, wajahnya seperti ini, kondisinya seperti ini, dan lain sebagainya. Walaupun wajahnya sudah disebar oleh polisi dan media, tetap tidak diketahui siapa sesungguhnya korban yang dimaksud itu. Dan ini bukan berakhir, polisi kemudian mencoba untuk mencari keterangan dari keluarga-keluarga yang kehilangan sanak saudaranya. Pada waktu itu sudah terkumpul sekitar 200 keluarga, dan perwakilan-perwakilannya datang ke kantor polisi untuk melihat jenazah atau untuk ditunjukkan gambarnya, apakah mereka mengenal, apakah ini adalah sanak saudaranya yang hilang. Ternyata tidak ada satupun di antara 200 keluarga yang sempat kehilangan sanak saudara itu yang bisa mengidentifikasi siapa jenazah yang dimaksud itu. Jadi ini benar-benar kosong, ini benar-benar hilang. Dan tak lama setelah itu, karena polisi gagal untuk menemukan apapun, 2 hari kemudian atau 4 hari kemudian jenazah dikuburkan di Kalideres, Jakarta. Mengherankan ya, dan kasus ini ditutup tanpa ada satupun yang bisa memahami siapa, apa, di mana, bagaimana, dan sebagainya. Lebih banyak pertanyaan dan misteri dalam kasus ini daripada jawabannya. Nah, walaupun kasus ini dinyatakan ditutup, tetapi apakah Baraya bisa kurang lebihnya mengungkap? Apakah Baraya bisa membuat satu skenario tertentu untuk bisa menjelaskan ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Tapi kalau misalkan Baraya mau berpikir, silahkan berpikir, kita iklan dulu. Udah mikirnya? Nah, ini jawaban saya. Tapi saya juga sebenarnya tidak mungkin bisa mengungkap. Tapi seandainya saya hidup di masa itu dan saya adalah detektif, mungkin saya akan membuka beberapa peluang. Yang pertama itu adalah bahwa polisi pada waktu itu mengumpulkan sekitar 200 wakil dari keluarga yang kehilangan sanak saudaranya. Mungkinkah sebenarnya ada di antara mereka perwakilan-perwakilan itu yang justru adalah pelakunya?
Jadi pikiran saya adalah seperti ini Baraya, kalau misalkan terjadi kasus pembunuhan atau yang semacam itu, maka polisi biasanya akan menyasar orang-orang yang ada di dekatnya dulu, orang yang mengenalnya, bahkan kerabatnya. Kenapa seperti itu? Karena yang paling mungkin melakukan pembunuhan itu adalah orang yang berkepentingan, dan orang yang berkepentingan pada umumnya adalah orang yang dekat dengan korban. Maka penyelidikan paling awal itu tentu saja diarahkan pada orang yang mengenalnya. Maka polisi itu bisa mengungkap banyak sekali kasus pembunuhan, 90 sekian persen diantaranya adalah gara-gara polisi mencecar orang-orang yang ada di dekat pelaku itu. Pikirannya seperti itu. Nah, jadi mungkinkah sebenarnya ketika pelaku sudah melakukan pembunuhan dan kemudian mutilasi itu, kemudian keluarga terdekatnya itu bingung, kok sanak saudara saya gak ada, kemana ya, dia belum pulang-pulang dan sebagainya, padahal pelakunya ada di antara mereka. Kemudian ketika polisi mengeluarkan pernyataan, siapa yang kenal sama orang ini, maka perwakilan dari keluarga itu datang ke sana, kemudian dia melihat hasil karya seninya itu, kemudian dikatakan, Pak Polisi, saya tidak tahu, saya tidak mengenal orang yang dimaksud itu, terus dia pulang gitu. Mungkinkah seperti itu gitu? Jadi sebenarnya pelakunya itu sudah pernah diinterogasi sama polisi, tetapi karena dianggapnya sebagai hanya sekedar saksi dan sebagainya, maka polisi tidak menindaklanjuti orang yang dimaksud itu. Dan kalaupun memang ini agak janggal juga, sebenarnya ada penjelasan yang lain lagi Baraya, bahwa gini, di zaman itu, di tahun 1980-an, kita harus akui bahwa polisi itu belum seprofesional sekarang. Kalau polisi itu sekarang profesional, tetapi di masa dulu itu tidak. Banyak kasus atau kejadian, Pak, anak saya hilang, oh iya nanti dicatat ya, udah aja nggak dilakukan penyelidikan apapun. Pak, motor saya hilang, oh iya nanti dicatat, udah aja seperti itu gitu. Jadi di zaman dulu itu begitu. Kita misalkan ambil atau komparasi kasus yang lain, misalkan kasus Dukun AS yang terjadi beberapa tahun setelahnya, tahun 1986 sampai 94. Nah, di situ Dukun AS itu melakukan pembunuhan terhadap perempuan itu setahun sampai 3 atau 4 kali. Totalnya dalam 8 tahun aksinya, beliau sudah membunuh sudah membunuh 42 perempuan. Dan Pak Dukun AS ini tidak melakukan acara yang aneh-aneh untuk menyembunyikan jenazah, tidak bikin alibi, tidak bikin apa-apa, ya biasa-biasa aja. Dia melakukan pembunuhan, kemudian dikubur di ladang tebu. Begitu saja kurang lebih, ada yang di belakang rumahnya. Selesai. Tapi polisi tidak bisa mengungkap kejadian itu. Sampai akhirnya tahun 1994 ada kejadian yang saksi-saksi ini itu dan sebagainya melapor, akhirnya ketemu, dan akhirnya polisi berhasil mengungkap dan menangkap Dukun AS, tapi setelah pembunuhan terhadap 42 korban. Maksudnya adalah pada waktu itu setiap ada korban yang meninggal, ada yang lapor pada polisi, tetapi polisi kemudian, oh iya nanti dituliskan begitu, dan diabaikan saja. Kasus seperti ini juga terjadi pada misalkan kasus Sum Kuning yang terjadi di antara tahun-tahun itu juga. Kasus Sum Kuning itu sebenarnya saksinya ada, yang melapornya ada dan sebagainya, tetapi karena pelakunya itu adalah pembesar, diduga pembesar, itu penyelidikan terhenti sampai situ. Nah, jadi dengan dua kasus yang mengapit kasus mutilasi ini, bisakah kita kemudian mengambil satu asumsi yang bahwa polisi pada waktu itu pun melakukan hal yang sama kurang lebih gitu. Jadi ketika melakukan penyelidikan, tidak serius, ini mah ya biasa-biasa aja, pokoknya mah formalitas, oh gitu, ini kemudian wawancara orang-orang yang mengaku korbannya hilang, ini bukan, tapi tidak melakukan tindakan yang sangat-sangat teliti dan detail dan seterusnya gitu. Mengingat pada tahun itu, bukan tahun sekarang ya, kalau tahun sekarang saya yakin sudah banyak perbaikan, tapi di tahun itu polisi mungkin saja tidak berlaku secara profesional, sehingga cara yang seperti itu tuh ya diabaikan saja. Ditambah kemungkinan yang tadi itu, bahwa mungkin saja, ini mungkin ya, saya tidak menuduh, tapi mungkin saja pelaku yang dimaksud itu justru adalah bagian dari penegak hukum, atau pelaku yang dimaksud itu justru lebih dalam lagi bagian dari orang yang menyelidiki kasus ini. Karena di sini ada beberapa kejanggalan, diantaranya adalah bahwa kasus ini ditutup terlalu dini. Jadi setelah diotopsi, kemudian ketahuan hanya dalam waktu beberapa hari, kemudian jenazah dikuburkan dan masalah selesai, atau masalah dianggap selesai gitu. Kemudian Satpam, Pak Ade dan Pak Jaya yang disebutkan di awal tadi sebagai dua orang yang paling awal menyadari keberadaan kardus itu, juga tidak mau bersaksi lebih selain dari apa yang barusan dipaparkan itu. Nah, kalau misalkan ada satpam yang sampai kemudian tidak mau menceritakan sesuatu, jangan-jangan ada tekanan atau ada apa, ya ini mah hanya spekulasi gitu ya, mungkin ada tekanan, ada apa yang menyebabkan ini terjadi. Kan kalau misalkan kita lihat kasus Sum Kuning misalkan,
semua orang bungkam, semua orang diam gitu. Bahkan pada waktu itu ada Pak Hugeng yang berusaha untuk mengangkat kasus ini, malah Pak Hugengnya yang dipecat gitu. Jadi yang menunjukkan bahwa orang yang di belakang Pak Hugeng ini jauh lebih kuat lagi gitu. Padahal Kapolri aja turun tangan, Kapolrinya yang dipecat. Mungkinkah kalau misalkan kita bawa-bawa kasus yang seperti ini kemudian dikomparasi dengan kasus ini, mungkinkah pelakunya itu adalah pejabat yang hebat, pejabat tinggi atau orang yang dikenal karena dia profesional ya. Kan ya, kalau memisah tulang dari daging itu benar-benar orang profesional dan niat banget untuk melakukan itu. Jadi mungkinkah dia adalah bagian dari penegak hukum yang kemudian penegak hukum itu dia yang melakukannya, kemudian dia yang menyelidikinya, dan setelah itu dia buru-buru menutup kasusnya dan kasus ini dianggap selesai dan sebagainya, kan bisa saja seperti itu gitu ya. Lalu ada masalah ya janggal yang berikutnya, yaitu si orangnya itu si korbannya tidak ketahuan. Kenapa korbannya tidak ketahuan padahal sudah di-share di media-media, sudah di-share. Ya ini mungkin membuka kemungkinan bahwa pelakunya memang orang-orang yang sangat profesional gitu. Jadi profesional dalam artian dia merencanakan proses pembunuhan itu, kemudian dia menampilkannya, dan tentu saja dia sudah mengantisipasi apa risiko-risiko kalau korban itu ditampilkan. Kan dia menampilkannya, maka ada risikonya, mungkin dia sudah mengantisipasi. Jadi korban yang dimaksud bisa saja wajahnya sedikit direkayasa gitu. Tapi kalau itu sih kemungkinannya lebih kecil karena yang melakukannya bukan polisi sebenarnya tapi RSCM. Tapi atau misalkan ada kemungkinan yang lain itu adalah bahwa jenazah atau korban yang dimaksud itu orang nun jauh di sana, misalkan orang Jampang gitu. Orang Jampang kemudian dibawa ke kota untuk bekerja begini dan begitu, ternyata malah dibunuh dan lain sebagainya. Di tahun itu banyak sekali orang-orang Indonesia yang belum punya KTP, belum punya akte kelahiran dan sebagainya. Tahun 1981 itu administrasi kita itu masih sangat-sangat kacau gitu. Jadi banyak di tahun itu orang yang belum punya kartu identitas dan sebagainya. Dan kalau misalkan ada orang Jampang, orang Sukabumi, orang Banten gitu ya, atau misalkan yang lebih jauh dari itu diajak ke Jakarta yang tidak memiliki kartu apapun, kemudian dia dibunuh pada waktu itu, ya tentu saja tidak ada yang mengenalinya. Kan karena yang diumumkan ya ada wilayah sekitar situ saja, dan kalaupun diumumkan bisa saja kan pada waktu itu tidak semua orang memiliki televisi, apalagi TikTok. Karena tidak memiliki televisi, maka ya pengumuman yang sangat besar juga mungkin hanya beredar untuk kawasan atau keluarga yang terdidik, terpandang, yang memiliki ekonomi yang lebih baik dan sebagainya gitu. Karena saya ingat betul saya nonton video tahun 1990 itu yang punya video itu, yang punya televisi itu langka gitu. Apalagi ini tahun 1981, kita nggak tahu. Dan inilah mungkin yang menyebabkan bahwa orang yang dimaksud itu korbannya tidak pernah diketahui. Begitu ya, tapi sekali lagi sampai batasan ini pun saya hanya bisa berspekulasi seperti itu karena kejadiannya sudah terjadi di masa lampau dan saya memang tidak langsung datang ke sana, hanya mendapatkan berita-berita begini dan begitu dan sebagainya. Tapi mungkinkah apa yang saya sampaikan itu memang terjadinya seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan Baraya punya spekulasi lain, silahkan tulis di kolom komentar, kita sama-sama asa otak kita terhadap salah satu kasus yang paling mencengangkan di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.